teman-teman peserta lomba, dan yang teristimewa, para hadirin penonton yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Akifa Naila MJW. Saya perwakilan dari SDN 4 Ratalindo yang saat ini akan menceritakan sebuah kisah rakyat yang berasal dari Kabupaten Tojo Una-Una yang berjudul Tahu Tudu. Alkisah dahulu kala di daerah Sulawesi Tengah, di sebuah desa, tepatnya di Kabupaten Tojo Una-Una, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Mereka memiliki beberapa anak perempuan. Mereka sudah menikah, namun dari beberapa anak tersebut tinggal satu yang belum menikah. Anak gadis itu hidup dengan penuh kegembiraan dan kasih sayang yang ia dapatkan dari orang tuanya. Ia tumbuh menjadi anak yang berperilaku baik dan sopan. Ia selalu membantu orang tuanya melakukan pekerjaan di rumah dan di sawah. Setiap hari, gadis ini selalu menyapu di halaman rumahnya. Setiap kali gadis ini menyapu, ia selalu bersenandung. Ayun mamaku, ayun papaku, sabar dahulu, menyapu dulu. Hari berganti minggu, begitu seterusnya. Dan pada suatu hari, ayahnya pulang dari sawah. Ia langsung memanggil ibu dan anaknya yang sedang menenun kain baju. Setelah mereka bertiga duduk bersama, ayahnya menyampaikan kepada si gadis, "Wahai anakku sayang, engkau akan dilamar oleh seorang pemuda kenalan ayah dari desa tetangga sebelah. Apakah kau mau menerima lamaran itu, nak?" Namun si gadis hanya tertunduk diam tanpa berkata apapun. Melihat tingkah laku anaknya, maka ibunya mendekat dan membelai kepala anaknya lalu berkata, "Ayolah nak, terima saja lamaran pemuda itu, karena tinggal dirimu saja yang belum menikah." Dengan wajah sendu, gadis itu berkata, "Apakah ayah dan ibu tak menyayangiku lagi? Dan kalau aku menikah, siapa yang akan membantu ayah dan ibu nanti?" Dengan penuh kesedihan, ayah dan ibunya berkata, "Kami sangat menyayangimu, nak. Karena kami sayang, maka kami ingin engkau menikah dan mempunyai keluarga." Namun si gadis tetap menolak permintaan orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, sudah beberapa pemuda yang datang untuk melamar si gadis. Namun tak satu pun diterimanya. Hingga suatu hari, ayahnya kembali bertanya kepada si gadis, "Wahai anakku sayang, pemuda seperti apa yang ingin engkau jadikan suamimu?" Dengan kepala tertunduk, gadis itu menjawab, "Aku ingin menikah dengan seorang pemuda yang turun dari langit, ayah." Mendengar perkataan si gadis, ayah dan ibunya hanya terdiam. Dan keesokan harinya, gadis ini pergi ke sungai untuk mencuci. Di sungai sambil mencuci, gadis ini bersenandung. Ayun mamaku, ayun papaku, sabarlah dulu, mencuci dulu. Setelah selesai mencuci, gadis ini kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia kembali bersenandung.
Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara yang mengucap salam dari arah belakang. Assalamualaikum. Dengan kaget, si gadis membalikkan badan ke belakang dari arah yang didengarnya. Dengan mata terbelalak dan jantung yang berdegup kencang, gadis itu membalas sapaan pemuda tersebut. Iya tuan, adakah yang bisa aku bantu? Namun si gadis keheranan karena tampang pemuda itu sangat tampan dan pakaian yang ia kenakan tak seperti pemuda di kampungnya atau di kampung sebelah. Dan pemuda itu bertanya, bolehkah aku berbincang denganmu? Dengan penuh sopan santun, gadis itu menjawab, maafkan saya tuan, jika Anda ingin berbincang maka datanglah ke rumahku, karena tak seharusnya seorang gadis berbincang dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya hanya berdua. Dengan senang hati pemuda itu menerima permintaan si gadis. Setibanya di rumah, gadis ini memberitahukan kepada ayah dan ibunya bahwa ada pemuda yang tak dikenal ingin berbincang dengannya. Lalu orang tua si gadis membukakan pintu untuk pemuda tersebut dan mempersilahkannya untuk masuk. Setelah beberapa saat, ayah si gadis bertanya, wahai anak muda, ada gerangan apa engkau berkunjung ke rumah kami? Dengan tutur kata yang halus namun tegas, pemuda itu menjawab, saya ingin mencari gadis yang akan saya persunting dan kelak kujadikan istriku. Dan maaf tuan, karena gadis yang saya cari ada di rumah tuan. Lalu ayah si gadis berkata, wahai anak muda, jika engkau menginginkan anakku, maka silahkanlah engkau melamar anak gadisku dengan membawa syarat lamaran beserta kedua orang tuamu dan keluarga besarmu. Dan pemuda tersebut menjawab, baiklah tuan, saya pamit dan akan kembali lagi dengan membawa apa yang tuanku jadikan syarat untuk mendapatkan anak gadis tuan. Teman-teman, masih ingin mendengarkan kisah selanjutnya? Masih. Oke deh, kisah berlanjut. Seperginya pemuda tersebut, ayah si gadis bertanya kepada si gadis, wahai anakku sayang, apakah kau mau menerima lamaran pemuda itu? Tanpa ragu, si gadis menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa ia mau menerima lamaran pemuda tersebut. Maka diadakanlah pesta yang sangat meriah. Tak terasa, pesta telah usai dan hiduplah sepasang suami istri ini yang bahagia. Dan tak lama dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Dan hari-hari berlalu, mereka hidup sangat bahagia. Dan suatu hari suaminya berkata kepada sang istri, wahai adindaku sayang, aku akan pergi mengurus sesuatu ke suatu tempat. Dan aku berpesan, tolong jaga baik-baik kain yang aku letakkan di kamar itu. Jangan sekali-sekali kau membalik kain itu, karena Kanda tak akan bisa menemui Dinda lagi jika kain itu dibalik. Dan sang istri pun menjawab, baik Kanda, aku akan menjaga baik-baik pesan Kanda, dan hati-hatilah di perjalanan. Kepergian sang suami pun diantar dengan
dengan senyuman. Hari-hari berlalu, sang istri tetap setia menunggu kepulangan suaminya. Dan tibalah suatu hari, sang istri sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah sambil bergumam. Kapan ya suamiku akan kembali? Karena tidak konsentrasi dalam melakukan pekerjaan, tanpa sadar ia mengambil kain itu, lalu dikibas-kibaskannya kain itu. Dan ia meletakkan kembali kain itu, namun ia meletakkannya secara terbalik. Setelah selesai melakukan pekerjaan rumah, sang istri mendengar suara tangisan. Dan ia mencari suara itu. Namun tak ada ditemukannya orang yang menangis. Dan semakin lama suara itu seakan mengikuti jejak langkahnya. Dan ia mendengarkan baik-baik suara tangisan itu. Ternyata itu adalah suara tangisan suaminya. Di sela-sela tangisan itu, suaminya berkata, "Wahai Dinda, mengapa engkau mengabaikan pesanku? Engkau telah membalik kain yang ada di pembaringan." Maka tersentak kaget sang istri berlari ke kamar. Dan ia melihat benar adanya kain tersebut terbalik. Dan sang istri berkata, "Wahai Kanda, maafkan aku. Aku tak sengaja membalik kain itu." Dan semakin lama suara itu hilang dan lenyap. Dan sang istri berteriak histeris menangis, "Kanda!" Namun tak ada gunanya, karena suami yang ia sayangi telah kembali ke tempat asalnya, yaitu ke kayangan. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita Tahu Tuduh yaitu pentingnya kesopanan, keteguhan tekad, kemandirian, kekeluargaan, menghargai orang tua, memegang janji, dan menjaga adat dan tradisi. Cerita ini merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Tojo Una-Una yang memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dirgahayu Indonesiaku. Mawar cantik ada di pekarangan. Semerbak wangi menghapus gusar. Maafkan atas segala kekurangan. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.